faedah. Faedah. Ini ada satu keagungan, ada satu manfaat. Faedah. Bermula melihat akan wajah hak Ta'ala itu sebenar telah sabit dengan kitab dan ijma' ulama, ya. Ada satu faedah bahwasannya melihat hak Allah Ta'ala, wajah Allah Ta'ala itu sudah dicantumkan di dalam Al-Quran dan sepakat para ulama. Jadi kalau ditanya, apa betul ada? Dalam Al-Quran dan dalam kitab para ulama sudah sepakat. Apa sepakatnya? Tetapi tidak jatuh ia bagi seorang pada dunia. Bukan di dunia. Ada orang mimpi langsung berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Allah. Tidak. Nanti di surga. Bukan di sini. Kata ulama. Melainkan. Nah, ini katanya tadi apa? Tetapi tidak jatuh ia bagi seorang pada dunia di dalam jaga. Mana jaga ini dia tidak dalam keadaan mimpi. Begitu dia melek gini, saya melihat Tuhan, saya melihat Allah. Tidak, bukan itu. Yang dimaksudkan ayat Al-Quran nanti ke depan yang sudah disepakatkan para ulama, bukan ketika melihat Tuhan yang dalam keadaan berjaga. Bukan itu. Melainkan kata kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi bukan dalam keadaan mimpi, berjaga. Bukankah waktu Isra dan Mi'raj itu langsung bertemu dengan Allah? Sampai malaikat Jibril mengantarinya, Muhammad, saya antarin engkau sampai di sini sajalah. Engkau langsung saja ke Sidratul Muntaha, langsung ke atas sana. Kenapa ya Jibril? Kita bersama-sama dari bawah. Kenapa kita berpisah sampai di sini? Saya tak mampu, hanya engkau yang mampu. Alam ini sampai alam malakut, sampai alam jabarut, sampai alam ini sanggup. Tapi ketika alam yang sini tidak ada yang sanggup kecuali engkaulah Muhammad. Engkaulah Muhammad. Itu dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Maka Isra Mi'raj itu jangan dikatakan Nabi Muhammad itu bilang mimpi, sadar. Dalam keadaan itu duduk di apa namanya, di benteng Ka'bah itu, Hatim namanya, Hatim. Duduk di situ, datang malaikat Jibril bawa jalan-jalan. Dalam satu malam itu sampai ke Sidratul Muntaha. Maka di saat di situ malaikat Jibril tidak ikut karena tidak sanggup. Ya, inilah makhluk yang dapat bisa menembus alam lain, alam jin, alam dunia, alam jin, alam malakut, malaikat, alam jin, alam jabarut, dan alam lainnya, menembus alam gaib sampai terus menembus sampai ke langit 7. Di sini sajalah Muhammad, saya antari engkau. Saya tak sanggup lagi itu sana. Kenapa? Tak mampu. Bila saya nanti naik ke atas, hancur tubuhku. Cuma engkaulah yang sanggup. Naiklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Jadi kalau ada orang ngaku bahwasannya di dunia ini dalam keadaan duduk dia, tuh saya melihat Allah itu. Tuh saya melihat Allah. Tidak benar. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berkaifiat, tidak bercara, tidak berwarna, tidak halus, tidak kasar, tidak bundar, tidak lonjong, tidak panjang, tidak kecil, tidak besar. Tidak. Maha suci Allah akan demikian itu. Tapi nanti Allah bisa dapat dilihat, tapi tidak berbentuk, tidak bentak, tidak panjang, tidak pendek. Laisa kamitslihi syai'un. Itu dia, ya. Jadi Nabi Muhammad yang langsung berjaga melihat daripada Allah Ta'ala. Nah, mana dalilnya yang disepakatkan oleh para ulama bahwasannya nanti di surga penduduk surga akan dapat melihat Allah, yang telah disepakati para ulama dalam kitab, dalam perkataan ulama. Mana dia? Adapun kitab, maka firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala apa katanya? Wujuhun yawma idzin
nadhirah ila rabbika nadhirah. Surat Kiamat ayat 19-20 itu ada disebutkan. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Artinya beberapa muka yang bercahaya-cahaya pada hari kiamat kepada Tuhannya, menilik kepada Tuhannya. Menilik, makna menilik itu melihat dengan cermat. Nanti pada hari kiamat, pada hari itu mereka akan menilik, yaitu wajah dengan bercahaya-cahaya. Nah, itu dia. Ini dalilnya. Jadi dalil yang dipakai oleh para ulama-ulama di dalam surat Al-Qiyamah. Dan adapun sunnat, maka barang yang tersebut pada Bukhari dan Muslim, sunnat menurut daripada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Artinya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini bahwasannya kamu lagi akan kamu lihat akan Tuhan kamu seperti kamu lihat akan bulan pada malam penuh purnama, bulan purnama. Tapi bukan kita bayangkan Allah itu berbentuk seperti daripada bulan purnama. Bukan, maksud riwayat Imam Al-Bukhari ini, hadis ini bukan. Ketika engkau lihat bulan purnama, engkau akan penuh-penuhnya, sepenuhnya itu melihat Allah gitu. Tidak sedikit, tidak setengah, tidak. Dalam hadis ini, satarawna, innakum satarawna, sesungguhnya bahasa engkau akan melihatnya. Akan melihat Rabbakum, Tuhanmu, kama satarawna lailatul badri, sebagaimana engkau melihat bulan purnama yang penuh. Jadi enggak setengah-setengah. Penduduk surga itu mereka melihat tidak setengah-setengah. Begitu diangkat hijab langsung lihat itu. Tidak langsung kita kok sedikit kali lihatnya. Kalau sedikit, itu tak ada. Langsung penuh. Itulah dia. Tapi ingat, kita pahamkan di kitab ini. Kalau kita pahamkan kitab ini dengan sendiri, khawatirnya nanti begitu kita lihat, oh berarti Allah itu berbentuk bulan. Bukan itu maksud hadis. Itu kiasan. Kiasan. Oh Allah itu berbentuk cahaya. Itu bukan. Allah yang menciptakan cahaya. Bukan cahaya. Tapi Allah yang menciptakan cahaya itu sendiri. Dan barang siapa sangka, nah ini dia, perhatikan ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan barang siapa sangka bahwasannya Allah Ta'ala tidak dilihat akan dia pada hari kiamat, atau ingkar ia, atau syak ia, syak ini ragu ia, maka yaitu jadi kafir karena mendustakan akan Quran dan hadis. Dia kata, mana ada itu kita berjumpa kepada Tuhan nanti di surga? Enggak ada aja. Bila ada orang yang berkata demikian, maka dia yaitu ingkar terhadap ayat Quran dan hadis yang katanya tidak berjumpa dengan Allah. Kita mengimani, karena di dalam Al-Quran itu kita imani. Makanya ketika dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan ragu udah. Kalau Al-Quran menyuruhkan kita jangan ragu, udah imanin aja dalam hati. Soal nanti dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita imanin. Al-Quran menyebutkan di sini bahwasanya wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti akan bertemu. Imanin aja dulu. Nanti akan terungkap, akan terasakan di dalam hati kita itu bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah. Makanya para ulama, para nabi, para aulia, orang-orang soleh
Mereka itu ketika kematian menjemput, mereka itu paling senang. Kenapa? Saatnya bertemu dengan Allah. Itu. Dunia ini sebentar. Dunia ini kita tinggalkan. Maka yang sebenarnya hakiki adalah kita bertemu dengan Allah. Makanya banyak orang yang mengatakan ketika ada orang meninggal telah kembali ke pangkuan Allah katanya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Walaupun sebagian pendapat mengatakan ulama tidak boleh, katanya artinya rahmat Allah, kembali ke rahmat Allah gitu. Karena kita belum tentu pasti dia itu akan mendapat dijamin rahmat Allah. Orang yang mengingkari ayat Quran dan hadis maka yaitu kafir. Mengapa dia? Karena mendustakan ayat Allah. Orang yang mendustakan perintah solat, Al-Quran menyuruh dia, aqimis solat wa atuz zakat, dirikan solat dan bayar zakat. Ada orang yang enggak percaya, mana ada solat itu, mana ada bayar zakat, enggak ada aja itu. Itu ingkar ayat dia tuh. Dia mengingkari ayat Allah. Maka pelaku itu disebut dengan kafir. Kafir ini dia ingkar ayat Allah. Maka tatkala hasil bagi mereka itu melihat akan Tuhan mereka itu, maka tatkala hasil artinya memperdapat mereka itu akan melihat Tuhan mereka itu, berkata mereka itu. Ketika saat melihat, maka mereka berkata, apa berkatanya? Hai, kami tiada sembah akan dikau. Berkata mereka itu, hai, kami tiada sembah akan dikau, akan sebenar-benar sembah. Adakah engkau izin bagi kami dengan sujud? Dikata mereka itu saat melihat itu, boleh tidak? Diizinkan enggak? Saat ini kami dapat sujud kepada engkau? Kata penduduk surga. Maka firman Allah Ta'ala, ini kampung tiada padanya ruku dan tiada padanya sujud, hanya ia kampung balasan dan kekal. Dan aku sekarang sungguhnya aku seru akan kamu kepada jamuanku dan kemuliaanku. Rupanya apa? Hamba penduduk surga ini menginginkan seperti layaknya waktu di dunia. Karena waktu di dunia kan dia rajin ibadah, sujud kepada Allah, ruku, takbir. Jadi saat ini kita yang tak bertemu, belum bertemu kita dengan Allah, saat di dunia tidak bertemu, kita ibadah. Ternyata ketika penduduk di surga, mereka itu saat ini, inilah saatnya kita betul-betul ibadah ini. Saat waktu di dunia kita ibadah, tapi kita tidak tahu yang kita sembah, hanya iman saja. Sekarang langsung nampak ini, langsung nampak. Maka penduduk surga itu saat itu berkata, wahai Tuhan, izinkan kami supaya kami dapat sujud kepadamu. Boleh tidak kami untuk sujud kepadamu? Maka yaitu kata Tuhan, Allah berfirman, di dalam surga tidak ada ruku, dalam surga tidak ada lagi sujud, dalam surga tidak ada lagi tempat ibadah. Ini kampung balasan. Ini tempat orang-orang yang kekal di dalamnya. Jadi nanti kalau bertanya ketika nanti kita di surga ada enggak lagi salat subuh? Nanti di surga ada enggak kita lagi pengajian kitab Sirus Salikin ini? Enggak ada. Di sana kita udah sinapsi kelas kita ini udah berbeda-beda. Ada kelasnya orang yang rajin sedekah, ada kelasnya orang yang rajin baca Quran, ada kelasnya mau di sana mendapatkan balasan-balasan masing-masing di dalam surga. Tidak ada, yaitu beramal. Begitu bapak melihat waktu, udah jam 12:30 udah masuk salat zuhur. Manalah masjidnya? Enggak ada masjid di dalam surga. Enggak ada lagi. Di situ menikmatin. Di situ tempat nikmat kepada orang surga. Kata Allah, Allah yang langsung mengatakan, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada takbir, tidak ada semua ibadah. Kamu di sini tinggallah, kamu di sini nikmatin segala apa yang telah kuberikan. Karena ini adalah darul jaza. Apa darul jaza? Kampung balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi kalau kita di dunia beramal tidak dapat balasan,
nanti di akhirat. Itulah balasan kita yang sebenarnya. Kampung kita, maka kampung yang sebenar itulah dia darul akhirah, yaitu kampung akhirat. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dia orang-orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan-balasan. Allah cuma menjamu saja. Allah cuma memberikan kemuliaan. Kenapa? Masih ingat dulu? Masih ingat kita ibadah di dunia? Kata Allah seperti itu, sewaktu di dunia engkau telah mendatangiku. Subuh engkau datanginku, zuhur engkau datanginku, asar datanginku, maghrib datanginku, pergi ke masjid, isya begitu pula, belum lagi amalan-amalan ibadah yang lain. Engkau datangin aku. Nah sekarang dalam surga ini aku yang akan menjamu engkau. Silahkan. Udkhulul fi silm. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam. Masuk engkau ke dalam surga. Udkhulul jannah. Silahkan masuk ke dalam surga. Nikmatin apa yang ada. Tidak ada ruku', tidak ada sujud, tidak ada ibadah, tidak ada ini. Sekarang kalian lihat wajahku, zatku ini. Maka disinilah yang sebenar-benar nikmat yang diharapkan orang-orang yang beriman. Dah, itu yang diseru, dengar suara. Dan sesungguhnya telah hasillah janji yang aku janji akan kamu. Berarti benar kan janjiku? Aku telah menepati janjiku kepada engkau. Bagi siapa saja yang beriman, bagi siapa saja beramal soleh, maka mereka nanti akan bertemu denganku. Dan aku tepati janjiku, kata Allah. Dan sanya aku izin bagi kamu dengan ini sujud, dan tiada atas kamu. Kemudian daripada ini, maka pada ketika itu tunduk sujud mereka itu bagi Allah. Dan tiada tinggal di dalam surga pohon kayu, dan tiada buah-buahan, dan tiada mahligai, dan tiada kubah, dan tiada segala kemah itu yang kemah itu, dan tiada segala sungai, dan tiada anak bidadari dan anak-anakan, melainkan sujud sekaliannya bagi Allah Azza wa Jalla. Maka tinggal mereka itu di dalam sujud 40 tahun. Tiada mengetahui mereka itu akan sesuatu. Tiada mengetahui akan sesuatu. Kemudian firman Allah Ta'ala, hai segala hambaku, angkat olehmu akan kepala kamu dengan takbir dan tahlil. Allahu Akbar. Dengan tahlil, la ilaha illallah. Dengan takdis. Takdis ini seperti ayat tafsir salat malam. Wa nuqaddisu lak. Artinya mensifatkan Allah yang daripada sifat ketinggian. Dan tahmid dengan memuji. Dan sana itu pujian, sanjungan atas Tuhan Rabbul Alamin. Maka mengkhitab akan mereka itu, membacakan oleh hak Allah Ta'ala dengan lezat khitab. Dengan lezat khitab. Saat mereka tadi minta izin, minta sujud. Kata Allah, tidak ada sujud, tidak ada rukuk, tidak ada ibadah. Saat mendengarkan demikian itu, okey, baik, saya akan izinkan kalian sujud. Tapi bukan sujud yang ini. Sekarang silahkan untuk sujud. Sujud karena mereka tersyukur, tasyakuran, syukur mereka itu. Maka disitulah ketika kita dapat nikmat, kita syukur. Diberikan oleh Allah, sujud kita syukur. Penduduk surga itu sujud bukan sujud amalan yang ini. Sujud mereka itu syukur karena dapat bertemu. Itu pun atas izin Allah. Saat sujud mereka itu selama 40 tahun, tidak ada yang mengetahuinya. Mereka itu akan suatu sujud mereka, sedikit pun tidak ada yang ingat mereka itu. Hanya mereka ingat itu sujud karena dapat melihat zat Allah. Saat diperintahkan, ayo bangkitlah kalian. Bangkit dengan mengucapkan takbir. Angkat kepala kalian mengucapkan takbir. Angkat kepala kalian dengan mengucapkan daripada tahlil dan takdis, tahmid dan sana. Angkat baliknya. Karena engkau daripada Tuhanmu,
Rabbul Alamin. Angkat dengan memuji Tuhanmu sekalian alam. Maka mengkhitab akan mereka itu hak Allah Ta'ala dengan lezat. Artinya saat mereka baca Allahu Akbar, La ilaha illallah, di situ mereka seolah-olah berkhitab dengan sangat yang lezat. Bercakap-cakap, khitab itu bercakap-cakap dengan yang sangat lezat. Terus ketika mereka saat mengucapkan tahlil, tahmid, takbir tadi itu, ada suara terdengar. Apa dia? Lihat. Dan menyeru ia akan mereka itu. Allah serukan. Assalamualaikum. Ada suara terdengar. Assalamualaikum. Saat mereka bangkit. Hai segala kekasihku. Assalamualaikum. Hai segala pilihanku. Assalamualaikum. Hai segala auliaku. Seperti barang yang mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya apa? Lihat di dalam surah Yasin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Itu ucapan Allah ketika menjamu penduduk surga. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salamun qawlan min rabbir rahim. Cita olehmu, senang olehmu gitu, senang. Cita olehmu barang yang kamu kendaki, senangkan olehmu sesuatu yang kau kendaki. Maka sembah mereka itu. Sembah mereka itu, berkata mereka itu, karena tadi ayat yang di dalam surat Yasin itu, salamun qaulan mir rabbir rahim, itu menunjukkan di dalam surga Allah berkata assalamualaikum kepada penduduk surga. Itu dalilnya. Maka sembah mereka itu, hai Tuhan kami dan penghulu kami, adalah cita kami akan keridhaan Engkau. Senang kami atas ridho-Mu ya Allah daripada kami. Maka firman Allah Azza wa Jalla, hai hambaku, dengan ridhoku aku masukkan kamu ke dalam surgaku. Lihat, masuk surga bukan karena amal. Masuk surga karena ridho Allah. Masuk surga bukan karena sedekah kita. Masuk surga bukan karena itu amalan, tapi karena rahmat Allah, ridho Allah. Maka kita senantiasa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ridha-Mu untuk di dalam surga, dan aku mohon ya Allah berlindung daripada murka-Mu ya Allah, daripada neraka. Jangan kami masukkan neraka, masukkan kami dalam surga dengan ridha-Mu. Kalau Allah yang ridha, itu dah lempang kita, tidak ada rasa kesulitannya. Ini dia. Di penghujung kalimat ini disebutkan Allah, yaitu aku mendiamkan kamu jadi jiranku. Artinya, kutempatkan engkau menjadi tetanggaku. Dan aku beri kesukaan akan kamu dengan menilik wajah yang karim. Dengan zat Allah aku berikan. Ini nikmat yang sangat besar. Dan ridhaku daripada kamu. Maka, adakah ridha kamu daripada aku? Balik lagi Allah bertanya. Aku ridho. Sekarang kamu ada enggak ridho denganku? Itu rupanya Allah pun bertanya juga. Aku ridho kepadamu masuk surga. Apa saja yang kamu lakukan? Aku ridho masuk engkau ke dalam surga. Tapi sekarang ada tidak kamu ridho kepadaku? Ada tidak? Maka inilah seperti firman Allah Ta'ala. Allah berkata dalam surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Telah ridha Allah daripada mereka itu, dan ridha mereka itu daripadanya Allah. Bermula demikian itu bagi orang yang takut akan Tuhannya. Siapa yang ridha kepada Allah? Hanya orang-orang yang ada iman, rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Khasyah. Di mana khasyah ini takut, semakin dekat dia dengan Allah, semakin takut dia. Semakin ibadah dia, semakin takut ibadahnya diterima atau tidak. Ini tanda orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin beramal dia, semakin takut dia Allah.
Apakah ibadah, puasaku, sedekahku, amalanku ini engkau terima ya Allah? Ini makin takut. Makanya takut dibarengin dengan lafaz Allah. Khasyati, min khasyatillah, min khasyatillah. Khasyah rabbah. Itu adalah takut disertai dengan iman. Siapa? Orang-orang yang ridho. Itu nanti. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebutkan riwayat-riwayat yang berdasarkan dengan dalil Al-Qur'an dan hadis, disampaikan para ulama bahwasannya nikmat yang paling besar, kelezatan yang paling tinggi adalah dapat bertemu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka penduduk surga yaitu mereka akan merasakan, sehingga mereka itu akan sangat rindu. Andai kata penduduk dunia mereka itu melihat, mendengar saja, mereka akan mati kerinduan karena mendengarkan suara, apalagi bertemu dengan Allah. Akan tetapi penduduk dunia tidak dapat melihat Allah dengan jaga, penduduk surga dapat melihat Allah dengan daripada yaitu jaga, tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan mengantuk, tidak ada merasakan apa-apa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disebutkan oleh Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti pada hari kiamat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menjadi penduduk surga yang tidak ada hijab, tidak ada wasitah, yaitu bertemu dengan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ansina aqibatana fil umuri kulliha wa anjirna min akhzatil dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim. Allahumma akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ij'al taubatana taubatan maqbulah wa la taj'al taubatana taubatan mardudah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina min ad-dunya qawla la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa dakhilna al jannata ma'al iman wa akhrijna min ad-dunya ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya, semoga makin bertambah iman kita, kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita semakin meningkat. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.